Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, welcome to Teaching Teens Talk. I'm Rizka Syifa, and today we have got an awesome 7th grader from Madrasah Sanawiyah Ribatul Muta'alimin. Her name is Anindita. So, how is it going, Dita? Bagaimana kabar kamu? Hai Kak, I'm good dan senang bisa ada di sini. Fantastic. So, today's episode is all about those first day vibe, especially for teenagers. So, Dita, do you remember your first day in English class? Apakah kamu mengingat momen-momen di mana kamu hari pertama di kelas bahasa Inggris kamu? Oh ya, cukup baik Kak. Kelasku memiliki dekorasi yang sederhana dan cukup nyaman. Kelasku berwarna coklat muda dan tua. Wow, that's my favorite color. It seems like those colors are also common for school buildings. So, itu adalah salah satu my favorite color, dan warna-warna itu cukup familiar untuk pewarnaan di gedung-gedung sekolah negeri di Indonesia. So, do you like learning English? Sebenarnya belum begitu suka sih Kak. Why? English is so fun, you know. You can try more than now. Jadi bahasa Inggris itu, kalau kamu udah mengenal bahasa Inggris itu bagaimana, pasti kamu akan menyukainya. Bahasa Inggris itu sangat-sangat menyenangkan. Jadi kamu harus mencobanya terus-menerus. Sebenarnya suka aja, tapi sedikit susah ketika mengucapkan kata-katanya. Jadi belum begitu tertarik. I see. That's okay. Someday you will love this one. You will love learning English. So, what about the English teacher? Bagaimana dengan guru bahasa Inggris kamu? Pertama kali aku melihat guru itu seperti guru yang menyenangkan, namun makin kesini terlihat sedikit tegas, seperti ada siswa yang salah itu langsung disalahkan. I see. I think maybe she has certain factors which makes her annoyed. All action must have a cause, so we as students may have to try to understand her better. Mungkin menurut saya nih, beliau itu memiliki faktor tertentu mengapa beliau membuat beliau itu kurang suka dengan perbuatan siswa tersebut. Jadi membuat beliau itu seperti kesal. Jadi semua itu ada sebab dan akibatnya. So, kita sebagai siswanya mungkin harus mencoba lebih memahami beliau. Ya, mungkin karena beliau juga sudah lumayan sepuh Kak. Dan mungkin itu juga yang membuat pembelajarannya belum begitu modern. Oh, beliau sudah sepuh. Well, maybe that's one of the factors she lacks in terms of delivering in the material. Then, for learning methods such as ice breaking or games or playing music sebelum pembelajaran dimulai, what about that? Game-game kecil itu seingat aku hanya di awal pertemuan untuk mengenal teman-teman di kelas. Tapi untuk play musik sepertinya tidak pernah dilakukan.
Nice. At least ada beberapa hal menarik yang dilakukan dalam pembelajaran tersebut. That's what we're talking about today, creating a classroom vibe that makes you enjoy the class. So, Dita, if you could pick decoration for the class, what would you go for? Jadi jika kamu disuruh memilih dekorasi mana yang kamu inginkan untuk menghiasi kelas kamu agar lebih menarik? Pastinya sesuatu yang warna-warni, tetapi tidak terlalu ramai, yang kalem aja Kak. Terus mungkin beberapa poster kata atau gambar-gambar yang bagus. Sama tanaman, aku sangat suka itu. Mungkin jika ada tanaman di kelas akan segar, apalagi di pagi hari. Yeah, love it. That's cool. Then the chapter we're digging into talks about students taking charge of their class environment. Imagine going shopping with your classmate to get stuff for the class. Bayangin nih kamu tadi kan mengenai dekorasi-dekorasi tadi. Nah, kamu itu ada kesempatan untuk berbelanja dengan teman-teman kamu untuk membeli dekorasi-dekorasi yang kalian inginkan. What do you think? Kalau ada, mau banget Kak. Pasti sangat menyenangkan. Kita bisa memilih tanaman, poster, bahkan mungkin lampu-lampu yang viral seperti untuk di kamar yang estetik itu. Dan beberapa hal lainnya. Mungkin itu akan membuat kelas terasa lebih milik kita. Absolutely. And get this, students can even choose the music that plays when you walk in. Can you imagine having your favorite tunes kick off your every class? So, jadi mengenai musik tadi nih yang awal-awal, siswa itu dapat memilih musiknya, dapat memilih playlist musik untuk mereka putarkan di kelas mereka. Jadi apakah kamu bisa bayangin lagu yang kamu suka itu diputar di setiap pertemuan kelas itu? Itu akan keren sih. Kita bisa memiliki daftar lagu kelas dan mengubahnya setiap minggu. Great idea. Now, when you walk into class, do you notice if your teacher is there early setting things up? Kamu pernah nggak sih mengamati guru bahasa Inggris kamu itu datang lebih awal dan terlihat sedang mempersiapkan segala macamnya seperti absensi, kemudian berkas-berkas lainnya seperti buku-buku paket atau lainnya? Ya, itu terasa sedikit berbeda. Biasanya murid akan datang lebih awal untuk siap belajar. Sedangkan ini gurunya sudah siap. Rasanya kelas pun langsung siap untuk dimulai. Ini memang membuat suasana hati yang baik. Tapi terkadang rasanya gugup. Misal ada ulangan atau semacamnya. Totally. Now let's talk about group stuff. Ever done any fun activities to get to know your classmates? Jadi antar teman kelas nih, pernah ada aktivitas yang menyenangkan misal untuk mengenal teman-teman sekelas kamu? Ya, seperti di awal tadi, kami melakukan permainan itu di mana kami harus mengingat nama semua orang yang ada di kelas. Itu agak susah sih, tapi menyenangkan. Nice. The chapter suggests more activities like building stuff together and even a game called Game for Name. Ever tried something like that? Jadi pernah nggak sih kamu dan teman-teman kamu itu mencoba
atau mendengar permainan game for a name sebelumnya? Belum Kak, apa itu? Kedengarannya menyenangkan. It's like a teamwork thing. Appoint one person to be the quiet. The person gets one word and tries to give the information to other friend, but without mentioning the word. For example, if you get the topic mangoes nih, the person guiding must say something other than mangoes. For example, something healthy, green and yellow. Ini tuh seperti kerja sama tim. Jadi ketika ada dibentuk satu kelompok dan dalam satu kelompok itu ditunjuk satu orang untuk menyebutkan nama selain mangga itu. Jadi misal ada topik mangga, si orang satu itu tidak boleh menyebutkan mangga. Jadi dia harus menyebutkan entah itu buah yang berwarna kuning, yang kulitnya itu warnanya hijau gitu. Jadi selain dengan kata mangga tersebut. Itu keren. Aku suka kerja tim. Sepertinya kelasku harus mencobanya. Awesome. Well, that's a wrap for today episode. Big thanks to Dita, guest star kita pada episode hari ini, for being with us. Ya, terima kasih juga Kak. And to all our listeners, create that positive vibe in your classroom. Catch you on the next Teaching Teens Talk. So bye everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.